surat terpendek di Al-Quran. Terpendek. Ya. Mau satu pertanyaan lagi? Mau? Khusus remaja masjid saja ya. Mau satu pertanyaan lagi? Baik. Saya pilih ya, saya tunjuk saja. Siap? Baik, bismillah. Mari aja. Ayo. Namanya siapa? Baik, saya ada satu pertanyaannya. Sebutkan nama 3 sahabat Rasulullah SAW. Ya, bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, remaja masjid yang saya hormati, yang saya kagumi. Saya ingin menyampaikan satu kabar dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu ini uhibbukum billah. Saya cinta Bapak Ibu karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya bagaimana caranya masuk surga, ada banyak pintu. Yang pasti kita melaksanakan ibadah yang wajib. Kemudian ada pintu infak, ada pintu puasa sunnah, ada pintu qabliyah ba'diyah, ada banyak pintu. Tetapi ada satu pintu yang sering dilupakan banyak orang. Ada satu pintu yang jarang dipakai, yaitu pintu hubungan cinta, hubungan persaudaraan antara umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari kita akan meninggal dunia. Kemudian kita akan dibangkitkan kembali, dibawa ke padang mahsyar. Tahu padang mahsyar? Tahu. Di padang mahsyar matahari di atas kepala kita. Semakin sedikit keringat kita, semakin banyak amalan kita di dunia. Semakin banyak keringat kita, semakin sedikit amalan kita di dunia. Ada yang keringatnya akan sampai mata kaki, ada yang keringatnya akan sampai bahu, ada yang keringatnya dia akan tenggelam dalam keringatnya. Na'udzubillah. Tetapi ada beberapa orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ruang VIP di padang mahsyar, ruang ber-AC, tidak panas, tidak ada matahari sama sekali, ruang yang tenang. Kira-kira siapa yang masuk? Mungkin para sahabat, para salihin, para tabi'in, para syuhada. Betul, mungkin. Tetapi ada 7 golongan orang yang insya Allah akan masuk ruang ini. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yazulluhumullahu bizullihi yawma la zulla illa zulluh." 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hubungan cinta, hubungan saudara antara umat Islam bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar. Warajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala.
Semoga insya Allah kita diselamatkan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Semoga insya Allah kita bertemu lagi di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi umur untuk hidup sampai bulan Muharram ini, bulan yang mulia ini. Kita di kalender Islam ada 12 bulan. Dan nama bulan-bulan ini sudah dikenal oleh orang Arab jahiliyah sebelum risalah Nabi Muhammad. Sebelum risalah Nabi Muhammad, orang Arab sudah mengenal Sya'ban, sudah mengenal Ramadan, sudah mengenal Rajab. Tetapi mereka belum mengenal yang namanya penanggalan. Misalnya ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun 1000, ini tahun 1400. Mereka belum mengenal itu. Tapi bagaimana caranya mereka menyebutkan tahunnya? Mereka menamakan tahunnya dengan nama peristiwa penting yang terjadi. Seperti apa? Seperti Amul Fil, tahun gajah. Ketika Ibrahim Al-Habasyi kirim gajah ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Ka'bah alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu orang Arab pertama kali seumur hidupnya lihat gajah. Di Jazirah Arab tidak ada gajah. Makanya mereka menamakan hari itu dengan tahun gajah, Amul Fil. Ada juga Amul Huzn, tahun Amul Huzn ada yang tahu artinya? Tahun kesedihan, Amul Huzn, di mana istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, As-Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Di mana paman Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Rasulullah sangat sedih di tahun itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kasih hadiah yaitu Isra dan Mi'raj. Dan tahun itu dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi penanggalan atau cara penanggalan tetap seperti itu sampai zaman sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah pemimpin Islam kedua, khalifah kedua. Siapa khalifah pertama? Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua Umar bin Khattab. Khalifah ketiga Ali. Kita kasih hadiah lagi ya biar semangat berjawab. Saya pilih satu. Khalifah ketiga siapa? Gak apa-apa. Namanya siapa? Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Khalifah kelima siapa khalifah kelima? Ini banyak yang orang tidak tahu. Khalifah kelima siapa? Al-Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib, berkuasa selama 6 bulan saja. Baik, namanya Al-Hasan bin Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya beberapa anak. Salah satunya Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan berkuasa setelah Ali bin Abi Thalib selama 6 bulan. Jadi ceritanya Bapak Ibu, di zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi sebuah peristiwa penting. Umar bin Khattab jabatannya waktu itu setara dengan presiden. Kemudian Umar bin Khattab punya banyak gubernur di beberapa daerah. Gubernur Mesir misalnya, gubernur Irak, gubernur Persia. Dan Umar bin Khattab kasih nama jabatan gubernur itu amil, yaitu pelayan, bukan gubernur, supaya gubernurnya selalu ingat bahwa tugasnya hanya melayani saja. Ya. Jadi di suatu hari Umar bin Khattab terima surat dari salah satu gubernurnya, dari salah satu amilnya. Surat ini di atas ada tulisan bulan Sya'ban. Jadi Umar bin Khattab bingung, bulan Sya'ban yang mana? Bulan Sya'ban tahun ini atau bulan Sya'ban tahun depan atau bulan Sya'ban tahun lalu? Umar bin Khattab tidak tahu. Makanya Umar bin Khattab memutuskan untuk membuat kalender Islam, kalender Hijriyah. Tetapi Umar bin Khattab tidak tahu kira-kira penetapan awal tahun baru itu bagusnya kapan.
Kira-kira apa peristiwa yang layak dijadikan awal tahun baru? Makanya Umar bin Khattab bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan kibar sahabat untuk berdiskusi. Kira-kira apa peristiwa yang bisa dijadikan awal tahun baru? Ada 3 pendapat, 3 usulan dari sahabat Rasulullah. Usulan yang pertama, kita menetapkan awal tahun baru Islam berdasarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ide ini ditolak oleh para sahabat. Kenapa? Karena ada yang namanya kalender Hijriyah, ada yang namanya kalender Masihi. Kalender Masihi ditetapkan berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Betul. Makanya para sahabat ingin membuat sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda buat umat Islam. Makanya ide ini ditolak. Kemudian ide yang kedua, tahun baru Islam ditetapkan berdasarkan kematian Nabi Muhammad SAW. Tetapi ide ini ditolak juga oleh para sahabat. Kemudian ide ketiga dari Ali bin Abi Thalib, awal tahun baru Islam ditetapkan berdasarkan hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Semua sahabat suka dengan ide ini. Kenapa? Karena peristiwa hijrah ini peristiwa yang sangat penting. Kalau saya tanya Bapak Ibu misalnya, apa peristiwa yang paling penting seumur hidup antum? Mungkin ada yang jawab pas saya menikah. Mungkin ada yang jawab pas anak saya menikah. Mungkin ada yang jawab pas saya punya rumah. Mungkin ada yang jawab pas saya punya kendaraan. Seharusnya jawaban kita semua, peristiwa paling penting seumur hidup kita adalah hijrah Nabi Muhammad. Walaupun kita tidak sezaman dengan hijrah Nabi Muhammad. Karena kalau tidak ada hijrah, mungkin kita tidak bisa berkumpul di masjid ini. Kalau tidak ada hijrah, mungkin Islam tidak masuk Indonesia, tidak masuk Nusantara. Kalau tidak ada hijrah, mungkin Islam tidak masuk Mesir juga. Kalau tidak ada hijrah, mungkin kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, membaca kalam Allah. Makanya peristiwa hijrah ini peristiwa paling penting di kehidupan setiap orang muslim. Kemarin di Makkah, sahabat Rasulullah disiksa oleh kufar Quraisy. Coba bayangkan Bapak Ibu, coba bayangkan adik-adik, kalau sholat disiksa oleh kufar Quraisy, kalau baca Al-Quran disiksa oleh kufar Quraisy, kalau ditangkap beribadah disiksa. Kenapa? Mereka ingin menghabiskan Islam. Setelah hijrah ke Madinah, kondisi orang Muslim berubah, sudah bebas beribadah. Mau beribadah silahkan, mau buat kajian seperti ini silahkan, mau baca Al-Quran silahkan, mau buat masjid silahkan. Selama umat Islam di Makkah, mereka tidak punya masjid sama sekali, tidak bisa mendirikan masjid. Baru mendirikan masjid setelah hijrah, setelah pindah ke Madinah. Masya Allah. Kemarin sahabat Rasulullah yang ingin pindah, yang ingin hijrah dari Makkah ke Madinah, ada satu syarat, dimiskinkan, meninggalkan hartanya di Makkah, meninggalkan rumahnya di Makkah, meninggalkan emasnya di Makkah, dimiskinkan Bapak Ibu. Berangkat dari Makkah hanya bawa baju saja. Coba bayangkan antum susah-susah mengumpulkan uang untuk membeli rumah, kemudian dipaksa untuk meninggalkan rumah ini kalau mau menjaga agama sendiri. Masya Allah. Para sahabat mengorbankan banyak hal demi kita bisa beribadah dengan bebas di tahun 1445 ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sahabat yang tidak punya uang karena dimiskinkan, setelah pindah ke Madinah mulai bekerja lagi, mulai berbisnis lagi, mulai punya uang lagi. Dan ini yang sahabat Rasulullah ingin sampaikan kepada kita semua. Tahun baru ditetapkan berdasarkan hijrah Nabi Muhammad sebagai peringatan buat kita semua bahwa masih ada kesempatan untuk mengubah diri sendiri. Kalau kemarin salatnya kurang lancar, masih ada kesempatan di tahun baru untuk salatnya lebih istiqamah. Kalau kemarin infaknya kurang lancar, masih ada kesempatan di tahun baru untuk lebih sering berinfak. Karena sebenarnya Bapak Ibu, semakin kita berinfak, semakin kita kaya. Semakin kita simpan uang, semakin kita miskin. Ini konsep orang Muslim. Semakin infak, semakin kaya. Semakin simpan, semakin miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
salah satu sahabat yang sangat kaya yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat paling kaya. Dia sedekahkan 700 kendaraan. Coba bayangkan Bapak Ibu, 700 mobil disedekahkan. 700 mobil. Kita kalau punya 2 mobil, rela gak, siap gak infakkan salah satunya? Agak sulit ya. Kalau punya 2 motor, siap gak infakkan 1 motor, kasih ke orang yang membutuhkan? Agak sulit kan? Abdurrahman bin Auf infakkan 700 mobil, 700 kendaraan. Kok ada mobil di zamannya dia? Unta dan kuda itu mobil zamannya Abdurrahman bin Auf. Langsung infakkan 700 mobil. Bagaimana caranya itu? Abdurrahman bin Auf punya rumus yang sangat sederhana. Punya rumus sangat sederhana, tetapi sayangnya jarang dipraktikkan oleh kita. Rumusnya sangat sederhana. Semakin infak, semakin kaya. Sudah, selesai. Semakin saya infak, semakin saya kaya. Semakin saya dermawan, Allah lebih dermawan sama saya. Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis qudsi, ketika hamba Allah berinfak, Allah katakan kepada hambanya, saya lebih dermawan daripada anda. Ana akramu min abdi. Kamu dermawan sama orang-orang miskin, kamu dermawan sama orang-orang yang membutuhkan, saya lebih dermawan daripada kamu. Ini rumusnya. Semakin infak, semakin kaya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di bulan Muharram ini kita dikasih beberapa kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena di bulan Muharram ada satu hari yang mulia, satu hari yang sangat penting, yaitu hari Ashura. Hari Ashura 10 Muharram. Sebelum saya menjelaskan keistimewaan hari Ashura, Bapak Ibu selama tahun yang lalu pernah berdosa enggak? Pernah enggak? Pernah pasti. Selama namanya masih manusia, pasti pernah berdosa. Ada malaikat tidak pernah berdosa, selalu berbuat baik. Ada setan tidak pernah berbuat baik, selalu berdosa. Selama di tengah namanya manusia, berarti kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berdosa. Saya sendiri pasti pernah berdosa di tahun lalu. Makanya saya mengikuti hadis Rasulullah, barang siapa yang puasa hari Ashura, dosa tahun lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jika merasa diri pernah berdosa di tahun lalu, jika merasa diri mungkin pernah makan uang haram secara tidak sengaja, jika merasa diri mungkin pernah menzalimi orang di tahun lalu secara tidak sengaja, jika pernah marah kepada suami, marah kepada istri, marah kepada anak secara tidak sengaja di tahun lalu, ini kesempatan paling bagus untuk mengampuni semua dosa-dosa ini, yaitu puasa hari Ashura. Tapi kira-kira kenapa kita puasa hari Ashura? Ada ceritanya. Nabi Muhammad SAW di Makkah semuanya orang Arab, ya, semuanya orang Arab. Ada yang Muslim, ada yang kafir. Ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, di Madinah lebih bervariasi, ya. Ada orang Arab, ada orang Yahudi, ada banyak suku Yahudi waktu itu. Makanya ketika Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad melihat orang Yahudi puasa hari Ashura. Jadi Nabi Muhammad bertanya, kenapa kalian puasa Ashura? Mereka menjawab, kami merayakan kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Masih ingat kisah Nabi Musa? Pas Nabi Musa kabur dari Mesir, kemudian dikejar oleh Fir'aun, kemudian laut terbelah, Nabi Musa lewat. Pas Fir'aun mau lewat, laut menjadi biasa lagi dan Fir'aun tenggelam. Dan jasad Fir'aun masih ada sampai hari ini di musim Mesir. Bapak Ibu kalau ada kesempatan ke Mesir, turun Bandara Kairo, naik taksi ke musim Mesir 1 jam, masuk bayar 100.000, lihat jasad Fir'aun. Ini aturannya. Jasad Fir'aun masih ada sampai hari ini, pasti terselamatkan supaya jadi pelajaran buat kita semua. Jadi orang Yahudi menjawab Nabi Muhammad, kami merayakan kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Nabi Muhammad mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minhum." Kami lebih berhak, lebih
harus mengikuti dan meniru Nabi Musa dibanding orang Yahudi. Kenapa kira-kira? Karena Nabi Musa beragama Islam. Teman-teman, Nabi Musa beragama apa? Islam. Islam. Nabi Isa beragama apa? Islam. Islam juga. Semua Nabi Allah itu Nabi Islam. Nabi Musa tidak beragama Yahudi. Ini salah. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang hanif, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dan tidak pula termasuk orang-orang musyrik. Semua nabi sejak Nabi Adam, agama Nabi Adam agama Islam. Semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad beragama Islam. Makanya Nabi Muhammad menjawab, kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa karena Nabi Musa Nabi Islam seperti ini. Makanya Nabi Muhammad suruh para sahabat untuk mulai puasa Asyura. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, jika saya diberi umur sampai tahun depan, saya akan puasa Tasu'a juga. Tasu'a itu sehari sebelum Asyura. Kenapa? Untuk menyelisihi orang Yahudi. Tetapi Nabi Muhammad meninggal duluan. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram, tetapi menyuruh para sahabat untuk puasa Tasu'a. Makanya disunnahkan puasa Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Dan menurut beberapa ulama disunnahkan juga puasa sehari setelah Asyura, karena disunnahkan puasa 3 hari setiap bulan. Makanya bisa puasa Tasu'a, puasa Asyura, dan puasa sehari sebelum Asyura. Hanya bisa puasa Asyura tidak apa-apa, tidak masalah, boleh. Puasa Tasu'a dan Asyura saja tidak apa-apa, boleh. Mau puasa Tasu'a, Asyura dan sehari setelah Asyura, boleh. Tetapi yang penting jangan lewatkan Asyura. Ini promo. Dosa tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun yang kita lakukan secara tidak sengaja, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram insyaallah. Selain itu disunahkan juga untuk perbanyak puasa di bulan Muharram, puasa Senin, puasa Kamis, karena Rasulullah paling semangat puasa di bulan Muharram. Setelah bulan Ramadan, paling semangat puasanya di bulan Muharram. Karena bulan Muharram ini satu-satunya bulan yang disebutkan Syahrullah, bulannya Allah. Ramadan tidak dikasih julukan ini, bulannya Allah. Sya'ban tidak dikasih julukan ini, bulannya Allah. Hanya Muharram, bulannya Allah. Karena ini satu-satunya nama bulan yang tidak pernah ada di zaman Arab Jahiliyah. Ini ada di zaman Islam. Kata Muharram itu ada setelah risalah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita cek bahasa Arabnya, ketika ada satu perkara, satu sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menghormati perkara atau menghormati sifat ini. Seperti apa? Baitullah. Masjid ini disebut Baitullah, rumahnya Allah. Baik, ada juga Naqatullah. Artinya apa? Naqatullah wa suqyaha. Untanya Allah yang disembelih di zaman Nabi Saleh. Naqatullah. Dan ada juga Syahrullah, bulannya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita punya banyak nikmat yang kita merasakan maupun yang kita tidak merasakan. Banyak nikmat. Beberapa hari yang lalu saya berbicara sama salah satu sahabat saya yang bekerja di Jerman, bekerja sebagai dokter, satu angkatan sama aku. Sekarang dia di Jerman. Dia curhat sama Nabi Muhammad Rasul sampai dia nangis. Pas curhat dia nangis. Kira-kira kenapa nangis? Katanya, saya sudah lama tidak mendengar suara azan. Katanya sudah lama saya tidak bisa salat di masjid. Dia berada di kota di Jerman yang
ada di perbatasan Jerman dan Denmark. Di sana tidak ada warga muslim, makanya tidak ada masjid. Dia kalau mau ke masjid 1 jam pergi, 1 jam pulang, makan waktu yang luar biasa. Dia nangis, saya rindu masjid, saya ingin dengar suara azan, saya ingin dengar kajian, sampai nangis. Masya Allah, nikmat ini kita tidak sadari Bapak Ibu. Masjid di samping rumah kita. Kadang-kadang kita yang malas. Masjidnya ada, azannya ada, kajiannya ada, tetapi kadang-kadang kita yang malas ke masjid. Ada orang lain yang tidak ada masjid, tidak ada azan, tidak ada kajian, tetapi ada semangat. Mereka tidak ada fasilitas, tetapi ada semangat. Kita ada fasilitas, tetapi tidak ada semangat. Makanya perlu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah itu titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di hari kiamat kita bakal dimintai pertanggungjawaban. Setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan tanya kepada kita, saya beri anda masjid dekat rumahmu, anda sering ke masjid atau tidak? Saya beri anda mushaf, anda buka mushaf dan baca Al-Quran atau tidak? Kata Allah. Setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satu sahabat saya juga yang bekerja sebagai relawan di negara Sudan Selatan. Kalau negara Sudan itu mayoritas Muslim, teman-teman, dan termasuk salah satu negara Arab yang pakai bahasa Arab juga. Tetapi Sudan Selatan mayoritas non-Muslim dan tidak pakai bahasa Arab. Di sana dia berada di desa Muslim minoritas, desa yang sangat miskin. Kata beliau, satu desa tidak ada mushaf sama sekali. Bapak Ibu coba bayangkan, kita ada mushaf di sekitar kita. Di sini ada mushaf, di mana-mana ada mushaf, di rumah ada mushaf, kadang-kadang di mobil ada mushaf, di HP ada mushaf. Kata beliau, satu desa tidak ada mushaf sama sekali. Anak-anak kecil kalau mau belajar Al-Quran, mereka bawa papan dan jalan kaki 3 atau 4 kilometer ke desa sebelah di mana ada guru ngaji yang punya mushaf. Di sana mereka diajarkan 3 atau 4 ayat, baru mereka balik ke desanya. Ini seharian mereka, tidak punya mushaf sama sekali. Mereka ada semangat, tidak ada fasilitas. Kadang-kadang tidak ada fasilitas, tidak ada semangat. Setiap hal ini akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan tanya kepada kita, saya beri anda mushaf, saya beri anda akses untuk kalamullah. Baca kalamullah, sudah dibaca belum? Sudah dihafal belum? Sudah diamalkan belum? Sudah tadabbur belum? Ini semuanya nikmat Allah. Nikmat Allah yang kita perlu syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Yaitu menggunakannya. Mau mensyukuri nikmat masjid, gunakan masjid. Mau mensyukuri nikmat mushaf, gunakan mushaf. Mau mensyukuri nikmat kesehatan, gunakan kesehatanmu dalam melayani keluarga dan melayani teman-teman yang membutuhkan bantuan. Mau mensyukuri nikmat harta, infakkan hartamu kepada yang membutuhkan. Karena harta juga adalah titipan Allah. Semua nikmat ini adalah titipan Allah. Allah kasih kita titipan, kasih kita harta. Saya kasih anda 1 miliar, saya kasih anda 100 juta, saya kasih anda 1 juta. Biar Allah melihat bagaimana anda bakal menggunakan uang itu. Apakah disimpan atau diinfakkan? Saya punya pengalaman pribadi Bapak. Beberapa tahun yang lalu saya pernah agak sulit ekonomi, tidak punya uang, agak sulit soal ekonomi. Beberapa tahun yang lalu, padahal saya bekerja keras, berikhtiar, tetap sulit ekonomi. Jadi saya pergi ke guru saya, curhat kepada guru saya. Setiap orang wajib punya minimal 1 guru yang paham ilmu agama untuk minta pendapat, arahan, curhat. Saya curhat kepada beliau, saya lagi sulit, uang, ekonomi, rezeki tidak lancar, solusinya di mana? Beliau bertanya saya satu pertanyaan, kapan terakhir kali kamu sedekah? Kapan terakhir kali kamu sedekah? Saya jawab 2 bulan yang lalu. Beliau ketawa, katanya wajar sih, wajar ekonomi sulit, wajar rezeki tidak melimpah. Terakhir kali sedekah 2 bulan yang lalu, lupa sama saudara-saudara muslim yang membutuhkan, 2 bulan lupa sama mereka, wajar ekonomi tidak lancar. Kata beliau, Allah kasih anda pelajaran, kasih anda kondisi sulit ekonomi supaya Allah melihat anda bakal tetap infak atau tidak.
Kalau Anda berhenti infak, kondisi sulit ekonomi ini akan berlanjut. Kalau Anda infak, Allah akan limpahkan rezekimu. Kadang-kadang kalau kita sulit, lagi susah, rezeki lagi seret, ini kadang-kadang ujian dari Allah. Allah ingin melihat kita tetap infak atau tidak. Infak itu penting di waktu senang dan waktu sedih, dan lebih diutamakan di waktu sedih, lebih diutamakan di waktu sulit, lebih diutamakan di mana kita tidak punya uang yang cukup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada satu pesan yang saya ingin sampaikan di akhir kajian hari ini. Satu amalan yang insya Allah doanya mustajab. Ketika kita melakukan amal soleh, waktu amal soleh ini waktu doa mustajab. Ada beberapa waktu doa mustajab setiap hari. Seperti misalnya waktu sahar, beberapa menit sebelum azan subuh, ini waktu doa mustajab. Antara iqamah dan azan, ini waktu doa mustajab. Setiap hari Jumat ada 1 jam di mana doa mustajab. Tetapi ada waktu doa mustajab yang lain, yaitu di mana kita membuat amalan baik. Misalnya kita puasa, ini amalan baik. Pas buka puasa, jangan lupa berdoa, karena doanya pas buka puasa mustajab insyaallah. Pas infak, jangan lupa berdoa, karena pas infak insyaallah doanya mustajab. Caranya sangat sederhana. Infak berapa? Misalnya 2.000, langsung doa, ya Allah jadikan anak saya anak yang saleh. Langsung doa. Infak 2.000 misalnya, ya Allah jadikan rumah tangga saya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Infak 2.000, ya Allah jadikan wanita lain jelek di mata suami saya. Boleh juga, boleh juga. Kita infak 2.000, ya Allah saya sudah menikah lama tidak punya anak, ya Allah saya mau punya keturunan. Kita infak, ya Allah rezeki saya lagi sulit, ya Allah limpahkan rezeki saya. Pas infak yang tunai atau transfer tidak ada masalah. Yang penting pas infak langsung doa, karena doanya insya Allah mustajab. Hal ini saya amalkan setiap hari Bapak Ibu. Wallahi semua doa yang saya doakan pas infak semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas melakukan amal soleh, puasa, infak, salat di masjid, menunggu azan, ini semuanya amal soleh. Jangan lupa untuk berdoa. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya senang hari ini diberi kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman